harus putih pokoknya. Pokoknya rambut keriting harus lurus ya. Susah ya ngeditnya. Apa tadi? Quotes. Takdir itu adalah tentang cara kita berdamai dengan masa lalu, bukan menebak masa depan. Udah. Kita nggak bisa balik lagi ke usia ketika kita masih SD misalnya. Kalau kalian udah SMA, kalau kalian udah kuliah nggak bisa lagi masuk ke masa-masa SMA. Coba ya waktu SMA dulu aku ngambil jurusan IPA, mungkin sekarang aku di ITB. Coba ya kalau dulu waktu SMA aku ngambil jurusan agama, mungkin sekarang aku di Al-Azhar. Gak bisa kita merubah masa lalu, itu udah terjadi. Orang yang terus-terusan pengen merubah masa lalu dengan coba ya, seandainya, kalau, itu berarti dia terjebak di dalam angan-angan. Dan kita sebagai umat beriman dilarang berangan-angan. Sehingga Nabi bilang, kalau kalian ditimpa satu musibah yang kalian gak suka sama sekali, janganlah kalian mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza, tapi katakan saja qadarullah, udah takdir Allah. Maka jangan pernah berkomitmen sama dia. Kenapa? Kalian gak akan pernah menang bersaing dengan masa lalu, pasti kalah. Tunggu dia sampai faragh, baru kalian masuk. Kenapa? Kalau enggak, dia bakal ngebanding-bandingin kalian dengan masa lalunya. Dulu orangnya soft spoken banget, sementara kalian galak, ya beda. Dulu dia tuh orangnya act of service banget, sementara kalian orangnya tuh agak kurang gitu kan, lempeng. Masa lalunya act of service dan soft spoken. Kenapa jadi soft spoken ya? Masa lalunya soft spoken dan act of service. Sementara kita orangnya lempeng dan agak, kalau ngomong tuh kayak meledak-ledak gitu. Keras, tegas, entah keras entah tegas, pokoknya keras lah gitu. Akhirnya kalian akan terus-terusan dibandingkan dengan masa lalu, kalah. Kenapa? Ayatnya aja udah gitu. Fa'idza faraghta baru fansab. Kalau udah selesai, udah faragh, udah kosong, nggak ada sisa, baru bersungguh-sungguh di masa depan. Balik lagi ke masalah yang tadi. Kalau tentang masa depan, kita nggak bisa membawa-bawa sisa-sisa trauma. Kalaupun ada masalah yang kita bawa itu lebih hati-hati aja, lebih teliti aja, lebih sabar aja, jangan buru-buru. Pelajaran boleh, karena masa lalu itu memberikan kita pelajaran yang kita sebut dengan hikmah, itu gak apa-apa, bukan trauma. Tapi kalau rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, berarti masih bawa masalah lalu. Kalau lebih hati-hati bukan gelisah, memang harusnya kayak gitu kan. Kenapa dulu kecewa, kurang hati-hati? Kenapa dulu gagal, kurang teliti? Kenapa dulu terjadi masalah, terburu-buru misalnya? Ya udah, itu ambil sebagai pelajaran, sebagai hikmah, tapi nggak takut menjalani masa depan. Kenapa? Karena masa depan tidak dihadapi dengan lau. Masa depan dihadapi dengan ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar yang maksimal, doa yang kencang, dan berserahlah kepada Allah dengan utuh. Itu cara menghadapi masa depan. Kenapa nggak ngomongin takdir aja sih? Karena takdir bukan untuk melihat masa depan, tapi takdir untuk melihat masa lalu. Kalau di mobil, takdir itu kayak mirror, cermin untuk melihat ke belakang, supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu. Sedangkan kaca di depan itu namanya doa, ikhtiar, dan tawakal. Kencengin doanya. Doa itu jangan template. Kalau perlu spesifik. Kalau perlu doa itu yang maksimal, semua wirid dibaca. Kalau perlu angkat tangan yang tinggi. Apalagi doa-doa tentang masalah bab jodoh, pasti angkat tangannya tinggi banget tuh. Kalau bab rezeki masih gini lah ya. Kalau nggak ada yang dibutuhin, doanya standar-standar aja, template. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau udah masalah uang, fulus.
Tapi kalau bab jodoh angkatnya tinggi banget. Walaupun sebetulnya doa itu boleh angkat tangan, boleh nggak angkat tangan, boleh nelunjuk. 3 cara doa. 1, nggak angkat tangan sama sekali. 2, angkat tangan, itu pun beda-beda gaya. Ada yang feminim banget gitu, ada yang maskulin, ada yang nelunjuk. Tapi kalau nelunjuk ini bukan nyuruh Allah ya. Ini beda psikisnya orang Indonesia sama orang Arab. Orang Arab kalau gini ketika berdoa, itu bukan lagi ya Allah, ini yang terakhir loh ya. Bukan lagi gitu. Nelunjuk itu artinya iya karena aku dua, iya karena stain. Engkau satu-satunya ya Allah. Harapanku cuma Engkau ya Allah. Engkau satu-satunya. Jadi itu kayak hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Itu nelunjuk itu maksudnya gitu. Engkau satu-satunya. Bukan harus loh ya, bukan. Atau angkat tangan, atau nggak angkat tangan sama sekali. Karena kan ada beberapa doa yang nggak bisa angkat tangan kan. Doa apa? Doa safar pas lagi naik motor. Kan nggak mungkin angkat tangan. Bayangin kalian naik motor, kan doa safar itu ketika kendaraan udah bergerak kan, bukan sebelum bergerak. Begitu motor bergerak, subhanalladzi sakhkhara lana oleng. Kecuali kalian freestyler, boleh lah. Jadi ada doa yang emang nggak mungkin angkat tangan dong. Kalau orang lagi naik motor ya udah ngegas aja sambil doa subhanalladzi sakhkhara lana hada. Ada yang angkat tangan. Dan emang sebaik-baiknya emang angkat tangan sih kalau nggak ada alasan kayak tadi. Kenapa kata Nabi? Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya dan tidak mengabulkan doanya. Jadi mengangkat tangan itu syarat dikabulkan doa. Penting, angkat tangan itu penting. Kalau nggak ada uzur, karena salah satu syarat dikabulkan doa dan Allah akan malu untuk tidak mengabulkan itu, kata hadisnya adalah kalau melihat hambanya mengangkat tangan. Penting banget kita angkat tangan. Kalau perlu angkat tangan yang tinggi tadi tuh, Allah, aduh kasihan hambaku masih sendiri nih. Cuman gimana ya? Kan dia jodohnya lebih muda 15 tahun. Yang Sayyidah Khadijah sama Nabi Muhammad. Kalau umur kalian 25 tahun, berarti calon suami kalian itu kelas 4 SD. Masih kelas 4 SD. Sabar atuh. Sering-sering aja main ke SD dekat rumah kalian. Cari anak kelas 4, mana ya calon-calon saya gitu ya. Tahu nggak gimana cara nandain jodoh? Yang paling mirip cenah. Satu musibah menimpa di bumi dan dalam kehidupan kalian kecuali sudah tercatat di dalam kitab takdir di Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, bahkan sebelum hal itu terjadi. Jadi kalian diputusin itu udah dicatat sekian ribu tahun yang lalu di kitab takdir bahwa kalian akan diputusin. Kita kan nggak tahu aja, kita ngejalaninnya. Dan kita nggak perlu menebak masa depannya, kita hanya bisa berdamai dengan masa lalu. Inna dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah untuk menerapkan apa yang tercatat di kitab itu gampang. Kita sering banget mencatat sesuatu tapi nggak mampu menjalankannya. Ya, contohnya apa? Catatan hutang. Nyatat sih, hutangnya sekian-sekian, tanggal sekian nanti bayar, perjanjian, tanda tangan di atas materai. Tapi untuk ngejalaninnya susah. Allah, apa yang Allah catat mudah buat Allah menjalaninya. Itu maksud dari ayat terakhir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang itu bagi Allah gampang. Menjalankan apa yang tercatat di dalam kitab takdir itu gampang buat Allah. Supaya apa? Kita memahami bahwa semua musibah itu sudah tercatat. Tujuannya apa sih? Tujuannya ada di ayat 23. Jadi kenyataannya ayat 24, tujuannya ayat 23. Apa kenyataannya? Semua yang kita alami di masa lalu itu sebetulnya takdir Allah, udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Terus untuk apa kita beriman kalau itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz? Supaya di ayat 23 agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak pula lupa diri atau sombong terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Allah nggak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri.
Apa tujuannya kita memahami takdir? Ada di Al-Hadid ayat 23. Itu tujuan belajar takdir. Tujuannya apa? Supaya tidak taksau dan tidak tafrah. Taksau itu dari kata al-ya'as. Al-ya'as. Apa itu al-ya'as? Putus asa. Apa itu al-ya'as? Trauma. Putus asa itu kayak orang yang pernah ngalamin sesuatu, akhirnya nggak mau ikhtiar lagi. Putus asa dengan pernikahan, marriage is scary. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya bermasalah dalam pernikahan, gara-gara tetangganya, gara-gara masyarakatnya terpengaruh oleh apa yang pernah dialami oleh orang lain, akhirnya dia putus asa. Kayaknya aku nggak akan nikah deh, karena pernikahan itu menakutkan. Soalnya orang tua aku, kakak aku, saudara aku, tetangga aku, semuanya pernah ngalamin masalah dalam pernikahan. Itu kan berarti ya berputus asa. Padahal Allah berfirman, la tayasu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Emang kita tahu kalau tulisan di kitab Lauhul Mahfuz kita sama dengan dia? Beda loh. Kenapa beda Ustaz? Coba kalian perhatikan ya. Hari ini ada 9 miliar manusia yang hidup di muka bumi. Gak ada satupun dari mereka yang punya sidik jari yang sama kan? Itu fun fact. Ada 9 miliar manusia yang hidup di muka bumi hari ini, bahkan gak ada satupun dari mereka yang punya sidik jari yang sama. Apa artinya? Gak ada orang yang punya takdir yang sama. Setiap orang punya takdirnya sendiri-sendiri. Sebagaimana sidik jari pun berbeda-beda. Sehingga gak bisa kita hanya menjadikan takdir orang lain sebagai alasan trauma dan putus asa kita dalam menghadapi hidup. Kalaupun kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang kita perhatikan untuk kita ambil pelajaran, kenapa bermasalah? Mungkin komunikasinya. Ya udah, sekarang saya pengen belajar komunikasi sebelum menikah. Oh, mungkin tentang masalah psikisnya. Oh, saya pengen belajar tentang psikologi dulu biar saya tahu bagaimana menghadapi pasangan saya. Tes psikotes dulu. Mulai dari mungkin MBTI, Stephen, Wotton. By the way, saya Kamis Legi. Karena Wotton itu kan ilmu psikotesnya nenek moyang kita kan. Yang saya nggak percaya cuma bagian ramalnya, karena nggak boleh percaya ramal. Soalnya sekali percaya ramal kita kejebak 40 hari ditolak ibadahnya. Tapi bab membaca potensi dan kekurangan masing-masing itu menurut saya tuh kayak relevan aja gitu antara Wotton, Stephen sama MBTI. Misalnya saya orang thinking extrovert. Oh, berarti cara menghadapi saya itu, atau bahasa, misalnya sebutlah bahasa cinta saya, love language saya adalah word of affirmation misalnya, atau apa sih aku masa sih misalnya saya kata Kak Buni Kak Buni ya, saya act of service misalnya ya, berarti cara menghadapi saya itu adalah dengan act of service. Sebagai pasangan, istri saya itu akan act of service, saya juga akan act of service untuk ketika misalnya lagi ada masalah. Itu belajar, bukan malah jadi trauma dengan masalah orang lain. Kenapa sih mereka bercerai? Oh, gara-gara handphonenya pakai PIN. Berarti pelajarannya apa? Gak boleh merahasiakan PIN handphone kepada pasangan. Dan ini fatwa saya. Gak boleh merahasiakan PIN handphone kalian kepada pasangan. Gak boleh, haram. Kenapa? Kenapa ada rahasia antara kalian dengan pasangan? Apa yang mau dirahasiakan coba? Jangankan masalah handphone, tubuh kalian aja udah jadi halal bagi dia. Gak ada rahasia lagi, gak ada yang tertutup bagi dia. Kenapa handphone tertutup? Aurat, gak boleh dilihat aurat. Jangankan handphone, tubuh kalian aja gak ada auratnya di depan pasangan halal, apalagi handphone. Terus kenapa handphone jadi pinnya gak boleh diketahui pasangan? Oh, marriage is scary, penyebabnya karena handphonenya pinnya masing-masing. Suami punya pinnya sendiri, istri punya pinnya sendiri. Udah gitu pakai tempered glass yang nggak bisa dilihat dari samping lah gitu. Sehingga kalau lagi chat nggak bisa ditoong dari diintip dari sebelah. Berarti apa? Berarti itu penyebabnya, bukan takdir yang kemudian membuat kita trauma. Berarti nggak boleh pakai VIN.
PIN, nggak boleh pakai PIN yang rahasia. Harus ngerti tentang bahasa cinta, harus ngerti kecenderungan psikisnya dia, harus belajar agama, harus belajar komunikasi yang baik, yang sehat dan seterusnya, kan gitu kan? Harus punya personal boundaries, kalau terutama buat keluarga kita. Jangan dengarkan kata orang. Kenapa banyak perceraian itu gara-gara dikomporin sama orang lain. Bahkan kadang-kadang yang ngompor itu mertuanya, ipar, apalagi ipar adalah. Jadi bukan malah kita trauma, tapi kita ambil pelajaran dari takdir-takdir yang sudah terjadi. Qadarullah, masya'akan. Sedangkan kita belum ngalamin itu, jangan kita pakai sebagai standar. Oh, berarti takdir saya juga bakal cerai, bakal bermasalah, laki-laki, perempuan. Enggak, kalau kita bisa meminimalisir resiko itu dengan beberapa kebaikan tadi. Lebih baik lagi dalam ta'aruf, lebih hati-hati lagi, lebih dalam lagi meneliti seseorang. Hari ini hari zaman fitnah, banyak banget orang dengan topengnya. Di depan tampaknya malaikat, di belakangnya iblis. Banyak. Kelihatan kayak suci banget, ternyata dia predator, kan? Terjadi di mana-mana kan sekarang. Artinya, oh bukan berarti saya nggak percaya sama orang, bukan, lebih teliti aja. Naruh anak nyantri di pondok pesantren, teliti dulu pesantrennya. Karena pesantren itu tempat orang belajar agama, tapi nyatanya sekarang oknum dan beberapa pondok di dalamnya ada bullying. Ngapain capek-capek kita bayar anak untuk dibully, kena mental kemudian? Atau malah mengalami perlakuan penyimpangan, sehingga nanti anak yang tadinya korban kelak akan jadi pelaku. Karena pelaku hari ini adalah korban di masa lalu. Kok usah ngomong gitu? Karena saya menangani banyak pasien, udah ratusan pasien yang saya tangani, dan pelakunya ngeri-ngeri, nggak nyangka gitu pelakunya. Bahkan ada beberapa yang mungkin ya gak usah dibahas. Dasarnya ada beberapa yang mungkin jamaah itu ngeliatnya tuh kayak udah kayak kagum banget gitu kan. Tapi ya gimana ya, saya pernah nanganin korban dia gitu. Saya pernah nanganin korban dia, gimana ya? Ya udahlah, semoga Allah memberikan jalan keluar. Kita mau pakai jalan hukum nggak kuat secara bukti, tapi korbannya, ada korban kayak gini, dia nggak mau dibawa ke hukum. Pertama dia takut, diancam. Kedua ribet. Ketiga nanti jangan-jangan malah jadi dituduh jadi pelaku pencemaran nama baik dan segala macam kalau nggak kuat banget bukti-buktinya, dan itu banyak kejadiannya. Sehingga dalam bab kayak gini bukan trauma masukin anak ke pesantren, jangan ke arah trauma, tapi lebih ke hati-hati. Jangan trauma menikah, lebih hati-hati. Jangan trauma minjamin uang ke teman, lebih hati-hati. Kan gitu kan? Jangan gampang percaya kalau dia ngomongin pinjam dulu 100. Lebih hati-hati aja. Karena pas minjamin itu gampang, pas nagih itu kayak kita banget yang ngamis-ngamis yang butuh, padahal buat kita. Jadi nggak boleh trauma, tapi hati ya. Ini nasihat buat diri saya sendiri. Nggak boleh trauma, tapi harus hati. Kamu ini ketawa. Karena kamu itu teman curhat saya, jadi dia tahu banget lah. Ustaz lagi ngomongin dia sendiri dia. Kita percaya banget sama orang, apalagi kalau udah kena love bombing. Kayak orangnya baik banget, kayak orangnya amanah banget, soleh banget gitu kan. Akhirnya kita percaya, kita kasih, manipulatif. Pas nanti ketahuan, kita mau minta nuntut hak kita, playing victim. Itulah ciri-ciri narcissistic personality disorder, NPD. Awalnya love bombing, pas udah kemakan manipulatif, ngerjain kita, pas ketahuan playing victim. Saya juga ketipu, saya juga nggak tahu kok bisa jadi gini, bla bla bla. Itulah NPD banget lah. Jadi poin yang ketiga teman-teman, takdir itu adalah cara kita berdamai dengan masa lalu, bukan menebak masa depan. Ayatnya surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22 dan 23. Sedangkan hadisnya hadis riwayat Imam Muslim untuk mengatakan qadarullah. Jangan katakan law, tapi katakan qadarullah. Poin yang keempat, yang terakhir, yang ada 5 sih. Yang keempat,
Bagaimana cara kita berdamai dengan takdir? Kalau tadi bagaimana cara kita belajar takdir? Belajar takdir itu belajar memahami dan berdamai dengan masa lalu. Nah, pertanyaannya kedua yang berikutnya sekarang, gimana cara kita berdamai dengan takdir? Para ulama mengajarkan kepada kita cara berdamai dengan takdir itu adalah dengan meyakini semua takdir itu baik karena Allah Maha Baik. Bagaimana cara kita berdamai dengan takdir masa lalu? Belajar meyakini semua takdir itu baik karena Allah Maha Baik. Termasuk takdir yang kita sebut buruk. Karena menurut kita takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi dari POV Allah, semua takdir yang Dia berikan kepada hambanya itu yang baik. Kenapa? Karena Allah Maha Baik. Walaupun Allah berkehendak melakukan apa yang Dia kehendaki, tidak ada yang bisa membatasinya. Tapi ketika Allah memberikan takdir kepada kita, apalagi kita sebagai orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, insya Allah semua takdir kita itu baik. Kenapa? Karena Allah Maha Baik kepada hambanya. Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Karim, Syakur, apalagi Rauf, Wadud. Allah itu Maha Baik sama kita, sehingga pasti Allah mentakdirkan kepada kita hal-hal yang baik. Walaupun hal yang baik itu harus dihadapi dengan air mata dan sedikit merintih kesakitan, tapi tetap baik. Belajar meyakini itu, baru kita bisa berdamai dengan masa lalu. Saya kasih contoh. Teman-teman, kalian pernah nggak datang ke sebuah restoran, terus kalian pengen mesen menu favorit kalian, tapi kata waitersnya menu yang kalian pesan itu habis? Pernah nggak datang ke restoran, pesan yang kalian seneng banget itu, ternyata habis? Akhirnya gara-gara udah terlanjur kalian duduk di situ, menunya habis, kalian buka-buka buku menu, ya udah Mbak, saya pesan ini aja deh. Ya udah Teh, saya pesan ini aja. Akhirnya kalian terpaksa memesan menu lain yang sebetulnya kalian nggak terlalu pengen, udah nggak mood sebetulnya. Tapi ternyata pas datang, menu ini lebih enak daripada menu favorit kalian, sehingga sejak hari itu kalian punya menu favorit baru di restoran tersebut. Maka itulah takdir, teman-teman. Takdir itu sering banget datang dalam wujud-wujud yang gak diinginkan, dalam wujud kegagalan, kehilangan, kekurangan, rasa sakit, luka. Takdir itu sering banget datang dalam wujud-wujud kayak gitu. Tapi ketika udah dijalanin dengan sabar, walaupun agak setengah hati gitu ya, udah nggak mood banget, tapi dijalanin, ternyata apa yang tadinya kita sebut sebagai musibah akhirnya menjadi anugerah. Itulah takdir. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 216. Kata Allah, wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Tadi kalian pengen pesan apa misalnya? Jangan sebelah lagi lah. Tadi kalian pengen pesan batagor, ternyata batagornya habis, gasnya habis, soalnya masih ngantri ternyata batagornya habis, akhirnya kalian pesen bakso tahu. Pesan apa? Kalau batagor habis pesan apa? Lotek misalnya. Gara-gara batagornya habis kalian pesan lotek, padahal kalian gak suka lotek. Tapi bisa jadi setelah itu menu favorit kalian adalah artinya bisa jadi kita tuh kayak udah ngincar banget nih, ini calon istri solehah, makmum solehah, ini calon suami soleh, imam soleh, segala macam. Ternyata istri orang misalnya ya, ternyata udah janjian, udah komitmen tunangan sama orang, ternyata nikah sama orang. Kan kita nggak pernah tahu ya, kita udah ngincar banget nih, semoga dia jadi jodoh saya, jadinya sama orang lain. Atau bahkan kadang-kadang jadinya yang lebih sakit lagi, sama temen curhat kita sendiri. Delete ya?
jadinya sama teman curhat kita sendiri. Gimana dong? Wa'asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dulu ketika baru pulang dari Mesir, saya tuh ngelamar kerja jadi guru sama jadi dosen. Namanya lulusan Al-Azhar kan kebayangnya tuh ngajar, kalau nggak di kampus, di pondok, di sekolah gitu kan. Ternyata Allah takdirkan nggak ada satupun lembaga pendidikan yang menerima saya, baik jadi dosen bahkan jadi guru sekalipun. Jadi guru TK aja nggak diterima. Sampai ngelamar jadi tukang pakai ijazah LC nggak diterima, karena tukang nggak ngeliat ijazah LC. Orang ijazah LC buat tukang ngapain, yang nggak ada hubungannya ya. Pokoknya saya ngelamar jadi guru ditolak. Dari ujung timur Bandung sampai ujung barat. Saya nyisir tuh waktu awal-awal datang ke Bandung, dari Jatinangor sampai ke Cimahi. Saya sisir semuanya, ditolak. Mulai dari kampus, SMA, SMP, SD, TK, tolak semuanya. Tapi singkat ceritanya, gara-gara saya nggak bisa ngajar di sekolah, akhirnya saya bikin sekolah. Saya bikin sekolah SD gratis. Namanya Sekolah Rimba Indonesia. Sekolah gratis, luasnya 9 hektar, ada stable berkuda sendiri, tapi sekolah gratis, ada stable berkuda, ada farming, ada masjidnya alhamdulillah, mau kita bikin beberapa kolam juga, ada lapangan bola, bla bla, pokoknya fasilitasnya 9 hektar untuk sekolah gratis SD. Walaupun sekolahnya gratis, dan gratisnya tuh bukan gratis pendaftaran, full gratis, kecuali kebutuhan pribadi kayak seragam, buku, oke lah. Tapi kalau untuk biaya pendidikan gratis full, tapi gurunya di atas UMR. Saya nggak mau mentang-mentang sekolah gratis, gurunya yang kasihan. Ustazah, ini kan sekolah gratis, jadi mohon keikhlasannya. Saya nggak mau gitu. Gurunya di atas UMR, muridnya gratis. Tinggal nanti saya aja sama teman-teman di yayasan yang nyari gimana fundraising segala macam. Kalau nggak cukup dari fundraising ya kita lah patungan bareng-bareng. Pokoknya sekolahnya gratis. Sekarang udah udah mau masuk angkatan ke-5 ya kemudian ya, masuk angkatan ke-5. Udah berapa sih siswanya? 20 kali 5 aja ya, hampir 100-an lah sekarang total siswanya. Sama SMA gratis. Kalau SMA boarding. Tapi SMA-nya tuh bukan SMA pondok pesantren, SMA yang lebih ke social entrepreneur. Materinya dan kurikulumnya internasional, sustainability concept. Baik SD maupun SMA. Di SD-nya no bullying. Nomor 1 pelajarannya sosial emosional. Saya nggak mau ngajarin akademik dulu kalau emosionalnya, sosial emosionalnya nggak bagus. Jadi nomor 1 yang kita benar-benar highlight banget itu adalah no bullying di sekolah kita. Anak-anak diajarin tentang sosial emosional, tentang empati, tentang akhlak dalam bahasa Islam. Kurikulumnya juga internasional. Dulu ketika saya sempat diundang ke beberapa negara, sekalian saya belajar di sana, kayak New Zealand, kayak di Jepang. Saya belajar gimana anak-anak di New Zealand itu diajarin pendidikan dasarnya. Di Jepang kayak gimana, di Swiss kayak gimana, di Finlandia yang terbaik di dunia sekarang untuk pendidikan dasar kayak gimana. Dan di beberapa negara maju ya, kalau untuk pendidikan anak usia dini. Selain pastinya materi Islam yang saya udah belajar di Mesir, jadi nggak perlu studi banding lagi. Kita akhirnya jadi sekarang tuh sering didatengin sama sekolah-sekolah internasional untuk studi banding. Bahkan dari Jepang pernah, dari Uzbekistan pernah, Nigeria pernah, India pernah belajar kurikulum kita. SMA-nya yang diajarin apa? Tentang ekologis. Mereka jadi change maker. Gimana cara mereka belajar tentang marine biology? Bagaimana mereka belajar tentang ekosistem hutan hujan tropis? Bagaimana cara mereka belajar tentang misalnya vegetasi hutan? Bagaimana mereka merefleksikan itu dalam ilmu akidah? Bagaimana cara mereka memahami Asmaul Husna dengan melihat alam semesta? Itu diajarin di kurikulum internasional kita di tingkat SMA. Sehingga targetnya ujian akhirnya itu bukan ujian tapi project, change project. Bisa bisnis sosial, bisa bisnis lingkungan, bisa project lingkungan. Di antara mereka ada yang udah bikin project bentuknya project Al-Quran, literasi Al-Quran untuk anak muda. Jadi project mereka anak SMA. Ada yang bikin projectnya itu kayak project lampu yang bisa menggantikan matahari supaya pertumbuhan tanaman itu di malam hari lebih maksimal secara organik. Ada yang bikin project kayak gitu. Jadi bikin sekolah. Baru kemudian saya paham kenapa dulu saya ditolak ngajar di sekolah-sekolah,
supaya saya bikin sekolah. Mungkin baik ngajar di sekolah, udah pasti baik jadi guru, tapi ternyata bagi saya pribadi lebih baik bukan jadi guru tapi jadi programmer. Karena saya thinking extrovert, senangnya itu programming, bikin mind map, bikin details, bikin hal-hal yang sifatnya program ketimbang saya ngajar. Walaupun saya tetap ngajar juga. Selain sharing time, saya juga ngajar. Kalau hari Kamis itu saya ngajar di SMA. Materinya apa? Materinya integrated. Bahas biologi, bahas sosial, bahas fisik, dan refleksi ujungnya bahas akidah tentang Allah, ma'rifah. Mungkin setelah setahun, 5 tahun, 10 tahun, pokoknya kita baru tahu after years, nggak sekarang gitu. Ya udah jalanin aja dulu. Kita baru tahu ternyata gara-gara nggak dapat batagor, dapat malah lotek. Itu loteknya enak banget di restoran itu setelah apa? Setelah beberapa menit. Coba kalau misalnya kita nggak sabar, kita nggak akan pernah tahu di situ ada menu lotek yang enak. Makanya begitulah hidup teman-teman. Kalau kalian hari ini sedang gagal, coba katakan qadarullah. Saya udah ikhtiar maksimal, saya udah belajar, gagal juga nggak keterima kerja di situ. Udah takdir Allah. Mungkin setelah setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya akan mengatakan untung dulu saya nggak keterima. Sekarang saya udah bisa katakan untung saya dulu ditolak ngajar. Akhirnya saya punya 2 sekolah sendiri, sekolah gratis. Sebetulnya kalau sisi subjektifnya, kenapa saya bikin sekolah SD itu gara-gara anak saya mau masuk SD disuruh potong rambut. Anak saya cowok, Yahya, kan rambutnya gondrong ya. Saya pengen banget rambut gondrong kan, cuman kan saya naiknya ke atas kan, gak turun ke bawah. Akhirnya Yahya gondrong turun ke bawah, alhamdulillah. Pas mau masuk SD disuruh potong rambut, syaratnya. Saya bilang gak usah masuk SD, kita bikin sekolah sendiri. Sekolah rimba Indonesia, di sini boleh panjang rambut. Sekarang anak SD di sekolah rimba itu banyak banget yang rambutnya gondrong-gondrong, tapi tetap bersih, rapi, dirawat. Karena Nabi itu punya 3 hairstyle. Pertama, rambut Nabi itu menyentuh bagian atas telinga, itu yang pertama. Yang kedua menyentuh bagian bawah telinga, dan yang ketiga menyentuh pundak. Itu 3 gaya rambut Nabi, dan 3-tiganya rapi. Akhirnya saya bikin sekolah gara-gara Yahya disuruh potong rambut. Daripada potong rambut, mending gak usah sekolah. Bikinlah sekolah SD sendiri. Itu sisi subjektifnya. Tapi sisi idealismenya, saya kayak agak ngerasa kenapa ya banyak sekolah sekarang bullyingnya merajalela. Kayak sedih gitu. Ya udahlah, saya pengen bikin sebuah sekolah yang konsepnya benar-benar sosial emosional yang lebih utama sebelum akademik dan lain-lain gitu. Ngapain kalau dia ngafal Quran ternyata dia malah ngebullying adik-adik kelasnya. Karena di beberapa sekolah yang saya pernah anak saya di situ, Pondok Hafiz, itu bullyingnya lumayan sih gitu. Makanya saya pengen mengedepankan masalah akhlak, manner, attitude, adab dan seterusnya, table mannernya gimana, cara makan. Itu akhirnya bikinlah sekolah idealismenya gitu. Tapi berawal dari mana semuanya? Gara-gara nggak dapat kerja ngajar di sekolah. Sehingga di situ saya menyimpulkan semua takdir itu baik, cuman kita kadang-kadang menghadapinya dengan air mata, menghadapinya dengan sedikit merintih kesakitan. Tapi bukan berarti itu buruk, memang sakit sih, emang berat sih, nggak apa-apa kalau kita menangis. Laki-laki pun boleh menangis walaupun tidak bercerita. Boleh laki-laki itu menangis walaupun nggak bercerita. Jerambai boleh nggak apa-apa, yang penting enggak. Saya kebetulan karena nggak suka merokok, jadi saya caranya megang gelas kopi aja. Kalau udah gelas kopi dipegang lama tapi nggak diminum-minum, nggak diseruput, berarti masalahnya lumayan gitu. Kalau udah mulai diseruput, oh udah selesai masalahnya. Pagi yang ngerokok mungkin gini aja, diam aja, nggak ditarik-tarik gitu. Laki-laki tidak bercerita, tapi boleh nangis nggak? Boleh. Boleh merintih nggak? Boleh. Yang penting nggak anjir, nggak anjing, jangan. Yang penting nggak mencela, merintih aja. Aduh, masih wajar lah ya. Selama nggak diubah huruf J jadi huruf Y lah. Selama masih wajar, masih oke lah. Menghibur diri dengan dengan nasyid, dengan syair-syair. Waktuku kecil
Saya lagi pengen melupakan lagu ini ya ceritanya ya, tapi kan susah banget gitu. Selalu keinget lagi naik mobil, waktu kecil, kenapa ya susah banget ngupain lagu itu ya? Kayak melekat banget gitu kan? Luar biasa sih ibu itu. Keren sih kata saya. Sampai bikin saya nggak bisa melupakan. Ya misalnya kayak hal-hal yang memotivasi kita, pastinya sebaik-baik kalimat itu Al-Quran, hadis, quotes dari ulama, ucapan-ucapan yang bikin kita bersemangat gitu. Oke. Tapi bahwa yang kita tangisi itu kebaikan, ya itu kebaikan. Cuma memang hari ini kita menghadapinya dengan tangisan, suatu saat kita akan menghadapinya dengan senyuman. Memang butuh waktu sih, setahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Yang terakhir, setelah kita tahu bagaimana belajar takdir, takdir itu adalah tentang cara berdamai dengan masa lalu, bukan menebak masa depan. Kemudian kita tahu juga cara berdamainya. Gimana cara berdamai? Yakinilah bahwa semua takdir itu baik karena Allah Maha Baik. Cuman kadang-kadang kebaikannya itu nggak kita pahami di awal sehingga kita tangisi, tapi di akhir nanti kita akan syukuri. Yang terakhir, bagaimana cara merubah takdir? Apakah takdir bisa berubah? Coba kalian buka firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 39. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah ada kitab induk. Apa arti kitab induk? Kitab catatan takdir. Semua takdir dicatat di kitab induk itu. Namanya Ummul Kitab. Artinya induk, kitab artinya kitab. Ummul Kitab artinya kitab induk. Kalau dalam terjemah apa istilahnya? Artinya Ummul Kitab. Langsung diterjemahkan kitab takdir ya. Kalian pakai terjemah nggak sih? Bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia Ummul Kitab apa di Quran terjemah? Karena saya nggak pakai terjemah. Lauhul Mahfuz itu bukan terjemah, berarti tafsir itu. Kalau terjemahnya kan harusnya bahasa ya. Ummul Kitab artinya kitab induk. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab induk? Kitab induk itu artinya kitab yang di dalamnya tercatat semua kejadian-kejadian, disimpan di sebuah perpustakaan. Nama perpustakaan itu Lauhul Mahfuz. Makanya kalau diterjemahkan langsung Lauhul Mahfuz itu terlalu jauh dari terjemahan, itu namanya tafsir bukan terjemah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ngerti. Apa poin yang Allah sampaikan di ayat 39 surat Ar-Ra'd? Yamhu wa yuthbit. Ada nggak kata-kata itu? Yamhu wa yuthbit. Apa arti yamhu? Menghapus. Apa arti yuthbit? Menetapkan. Ternyata menurut ayat ini kata para ulama, takdir itu bisa berubah. Karena Allah menghapus, kan di kitab tadi kan, yang tadi kita di awal baca surat berapa tadi? Tentang kitab surat As-Sajdah ya kan? Bukan. Surat Al-Hadid ayat 22 yang tentang kitab. Tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali telah tercatat di dalam kitab, kan gitu kan? Ternyata kitab itu yang tercatat di situ Allah berkehendak untuk menghapusnya. Yang menghapus itu cuma Allah, gak ada yang bisa menghapus selain Allah. Menurut surat Ar-Ra'd. Sehingga di sini kita ada good news, ternyata takdir itu bisa berubah karena catatannya Allah berkehendak untuk menghapus atau menetapkan, suka-suka Allah. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang adalah gimana cara mengharapkan supaya Allah mau menghapus catatan buruk-buruk kita. Nah, kemudian muncullah yang namanya doa takdir. Karena kenapa? Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada illa du'a wa la yuzidu fil umuri illa al-bir. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Hadis
dengan derajat hasan dalam silsilah sahihah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Artinya takdir itu bisa berubah. Apa dalilnya? Surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah berkehendak menghapus apa yang Dia inginkan dan menetapkan. Berarti ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Nah, gimana biar dihapus kalau yang buruk-buruk? Doa. Karena kata Nabi dalam hadis hasan tadi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka kemudian muncullah doa merubah takdir yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab. Catat. Doa merubah takdir atau rekam. Doa. Oke, rekam dulu. Udah? Oh, lagi nyari filter ya? Udah? Lupa pin ya? Oke, judulnya doa merubah takdir yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab. Jadi ijazahnya dari Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Allahumma, nggak usah diikutin, ini saya. Allahumma in kunta katabatani min ahli syaqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya Engkau mencatat aku termasuk orang-orang yang sengsara dan celaka, maka hapuslah catatan itu dan catatlah aku termasuk orang yang bahagia. Sesungguhnya Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan, dan sesungguhnya di sisimu lah kitab induk takdir. Itu doa merubah takdir yang diajarkan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab. Kenapa kok ada doa merubah takdir? Karena Nabi bersabda, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Jadi banyak-banyak doa. Supaya kalau ternyata takdir kita buruk, dalam tanda petik, Allah ganti menjadi takdir baik. Jadi takdir itu ada yang berubah, ada yang nggak berubah. Semoga walaupun pembahasan tentang hadis yang takdir yang berubah ini panjang banget, cuman mungkin nggak cukup waktu untuk kita bahas hari ini. Yang penting kalian tahu dulu aja bahwa takdir itu ada yang bisa berubah, dan cara merubah takdir itu adalah dengan meminta kepada Allah. Sehingga kalau kalian malah marah sama Allah, ngambek sama Allah, tantrum sama Allah, gimana hidup kita akan berubah? Sementara yang bisa merubah hidup kita cuma Allah. Berarti gimana pun kalian sedih atau terluka, jangan pernah menjauh dari Allah. Jangan pernah berhenti mengangkat tangan kalian untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi ke kamu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khair, kita berikan apresiasi untuk guru kita, Ustaz ya Allah. Kita mohon izin lanjut untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teteh siapa? Perkenalkan, nama saya Syahla Amelia. Syahra. Syahla pakai L. Syahla. Syahla. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kita itu kan tidak bisa merubah takdir yang sudah terjadi kepada kita. Nah, bagaimana cara kita menerima takdir yang menurut kita itu buruk karena kita menjalaninya dengan air mata, dengan rintihan gitu. Jadi bagaimana caranya kita tuh bisa menerima dengan hati yang lapang? Terus apa yang harus saya lakukan untuk menerima takdir itu dengan lebih baik? Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam menerima takdir ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh berikan semangat untuk Syahla ya. Baik, Syahla kan? Tadi poin yang keempat ya, tentang belajar meyakini semua takdir itu baik
Bisa jadi kebaikannya bukan sekarang, tapi apa yang sekarang kita tangisi itulah yang membawa kita kepada kebaikan. Kenapa? Gimana cara kita memahami ini? Walaupun tadi nggak sempat saya sampaikan semua dalilnya karena waktunya terbatas. Coba nanti kalian mulai lebih sering-sering mengulang-ulang kalimat fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa maksud dari ayat ini? Ternyata Allah tuh kalau pengen ngasih kita kemudahan-kemudahan, biasanya Allah menitipkan kemudahan itu pada satu kesulitan. Jadi coba kalian periksa hidup kalian, kemudahan-kemudahan yang kalian sedang rasakan hari ini. Jangan-jangan kemudahan-kemudahan yang kalian rasakan hari ini yang membuat kalian sangat bahagia, yang bawahnya adalah satu kesulitan yang sedang kalian keluhkan. Karena konsepnya gitu, kemudahan-kemudahan itu Allah titipkan bersama satu kesulitan, dan perbandingannya minimal 1:10. 10 kemudahan, satu kesulitan minimal. Maksimal gak terhitung, satu kesulitan sekian ribu kemudahan, tapi minimal banget 1:10. Satu kesulitan membawa minimal 10 kemudahan. Itu konsepnya. Kenapa kok minimal 10, Ustaz? Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi. Kebaikan itu biasanya 10 kali lipat. Jadi gak pernah kebaikan itu kurang dari 10, itu gak pernah. Sedangkan keburukan atau kesulitan 1 biasanya. Jadi kalau ada satu keburukan, ada satu kesulitan dalam hidup kalian, minimal kalau kalian ikhlas, kalian sabar, dia itu membawa 10 kemudahan dan kebaikan bersama dengan dia. Sehingga kalau misalnya kalian sedang mengeluhkan satu keburukan, coba periksa di sekeliling kalian hari ini. Ada berapa kebaikan yang sedang kalian nikmati? Jangan-jangan kebaikan-kebaikan itu yang bawa adalah keburukan yang kalian keluhkan. Ada orang yang dikasih kesulitannya di rumah, lewat mertua misalnya, atau lewat pasangan misalnya, atau lewat ipar, karena tadi ipar adalah mau, atau lewat anak misalnya. Kesulitan itu kan nggak harus selalu keburukan, bisa jadi sebuah ujian ya. Misalnya dia harus ngerawat mertuanya karena mertuanya lumpuh misalnya, atau bentuknya memang keburukan, dia harus sabar terhadap omongan mertuanya yang nuntut ini nuntut itu, ngebandingin ini ngebandingin itu. Atau bisa jadi kesulitan dan keburukan itu datang dari pasangannya, misalnya orangnya nggak sempurna, ada kekurangan apa, baik secara fisik atau secara yang lain-lain, perilaku segala macam. Atau lewat anak, ternyata anak adalah ujian, atau anak justru menjadi sebuah kesulitan. Ada kesulitan yang Allah berikan kepada dia di rumah. Satu kesulitan dia di rumah, ternyata Allah berikan bersama itu kemudahan dia di tempat kerja. Seorang suami mungkin diuji dengan istrinya, tapi dia sukses dalam kerjanya, karirnya, bisnisnya, dan segala macam. Di luar dia tuh kayak hebat banget gitu. Ternyata kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan di luar, yang bawa adalah kesulitan yang dia alami di rumahnya. Atau sebaliknya, di rumahnya tuh mudah banget, pasangannya soleh-soleha, anaknya soleh-soleha, mertuanya baik-baik semuanya, rumahnya rumah yang nyaman, baiti jannati, seperti surga, tetangganya juga baik, dekat dengan masjid, semuanya nyaman di rumah. Tapi diuji di tempat kerja, diuji di kampus, diuji di organisasi, diuji di grup teman-teman SMA. Artinya ada banyak kemudahan yang kita dapatkan, jangan-jangan yang bawa adalah satu kesulitan yang kita keluhkan. Jadi Mbak Syahla, cara berdamai dengan kesulitan hidup itu adalah coba buka mata dan hati kita untuk melihat nikmat-nikmat hidup yang kita rasakan hari ini. Yakinilah kenikmatan dan kemudahan itu yang bawa adalah kesulitan hidup. Dan pun kesulitan hidup itu suatu saat yang kita sebut musibah akan membawa kita kepada yang kita sebut anugerah. Kalau kita ikhlas. Berapa tahun Ustaz? Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun. Rata-rata yang saya baca dari kisah para anbiya ke musibah baru menjadi anugerah itu setelah lebih dari 10 tahun rata-rata. Nabi Musa ketika beliau pergi ke Madian 10 tahun lebih baru kemudian menjadi anugerah.
Nabi Ibrahim setelah beliau pergi dari Irak 10 tahun lebih baru jadi anugerah. Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Yusuf 30 tahun baru jadi anugerah. Artinya emang butuh waktu sih. Coba bayangkan Nabi Yusuf, bagaimana sampai Nabi Yusuf itu bisa menjadi seorang raja di Mesir. Langkah pertamanya apa? Perjalanan hidup Nabi Yusuf sampai jadi seorang raja di Mesir, langkah pertamanya apa? Dibuang ke dalam sumur, kan? Itu anugerah apa musibah? Musibah. Dibuang ke dalam sumur oleh siapa? Kakak-kakaknya sendiri, bayangin. Keluarganya toksik, kecuali ayahnya. Kakak-kakaknya itu toksik, abusive. Secara lisan, secara perilaku, beliau dibuang ke dalam sumur. Ditemukan oleh musafir, dijual sebagai budak Mesir. Coba bayangin, pertama dibuang ke dalam sumur, kedua jadi budak. Ini anak kecil, anak orang solih, anak orang merdeka, di rumahnya nyaman, disayang sama ayahnya, tiba-tiba jadi budak di negeri orang di Mesir. Budak loh, bukan pekerja, bukan apa. Kalau budak itu zaman sekarang tuh kayak penjualan manusia ya, human trafficking kan, yang hari ini terjadi. Kebanyakan gak itu tuh budak di zaman dulu, manusia diperdagangkan. Itu kedua langkah menuju menjadi raja. Kemudian yang ketiga apa? Difitnah menggoda istri orang, padahal beliau yang digoda. Dan buktinya baju beliau sobek di bagian belakang, saking beliau pengen menghindar. Kalau kita sobeknya bagian belakang mana? Depan belakang, saking hebohnya. Kalau Nabi Yusuf saking solehnya, yang sobek bagian belakang, tapi difitnah. Akhirnya gara-gara difitnah masuk penjara. Coba bayangin perjalanan Nabi Yusuf sampai ke puncak. 1, dibuang ke dalam sumur. 2, jadi budak. 3, difitnah. 4, masuk penjara dan nggak ada vonisnya berapa tahun, bisa selama-lamanya. Tapi asbab itu semuanya membawa Nabi Yusuf kepada raja yang bermimpi, menafsirkan mimpi, mengurus bagaimana cara menjalankan mimpi itu, sampai puncaknya beliau jadi nabi dan juga jadi penguasa di Mesir. Itu yang disebut dengan kalimat bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagimu. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Kayak gitu tuh. Cerita Nabi Yusuf tuh yang paling jelas tuh. Maka Mbak Syahla, semoga kesulitan-kesulitan Mbak Syahla selama ini suatu saat akan Allah bayar dengan kemudahan dan kebahagiaan. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Denis Setiawan. Kang Deni. Ya, Denis. Oh, Denis. Ya. Ustadz izin bertanya. Sebelumnya mungkin saya izin bercerita terlebih dahulu. Di sini saya sudah menjalankan pernikahan Ustadz selama kurang lebih 3 dan selama 3 tahun mungkin saya merasakan ataupun menjalani berbagai macam ujian, cobaan dan banyak sekali pastinya. Mungkin Ibu-ibu sabar. Baru 3 tahun gitu ya ibu ya. Sabar. Mungkin pertanyaannya Ustadz ataupun yang menjadi permasalahan saya itu lebih ke masalah pekerjaan Gauni. Jadi di sini ceritanya, saya sejak kecil Ustadz bercita-cita ataupun mempunyai impian untuk menjadi pengusaha ataupun memiliki usaha sendiri. Alasannya karena 1, saya tidak ingin dituntut oleh siapapun, saya ingin bebas. Kemudian yang kedua, saya juga ingin memiliki waktu yang bisa saya atur sendiri. Nah, namun Ustadz setelah saya menikah, karena istri saya kebetulan dari keluarga yang memang dominannya seorang guru, ada tuntutan Ustadz dari keluarga bahwa saya itu mungkin bisa dikatakan diharuskan untuk menjadi guru. Alasannya mungkin tidak menyebutkan secara lebih jelas, tapi bisa dimaksudkan karena memang 1, mungkin guru kedepannya terjamin bisa menjadi ASN, itu mungkin yang sekarang menjadi apa istilahnya
menjadi keinginan banyak orang ketika menjadi guru. Nah itu kan berhubungan dengan takdir dan juga rezeki kita. Tapi secara garis besarnya saya tidak bercita-cita menjadi guru dan tidak menginginkan untuk jadi guru. Nah ini terkadang menjadi hal yang tidak sependapat saya dengan istri saya. Memang terkadang istri saya selalu mengatakan, selalu mendukung apapun pilihannya untuk pekerjaan. Tapi ada dari hati yang paling dalamnya masih tetap bahwa saya ingin menjadi guru. Nah itu mungkin Ustadz, pertanyaannya bagaimana cara saya menyikapi kemudian memberikan pemahaman kepada baik itu istri saya ataupun keluarga saya mengenai pekerjaan tersebut ataupun pilihan tersebut. Mungkin itu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh berikan semangat untuk Kang Denis Ustadz. Silakan gurunya. Ya, Kang Denis berarti sekarang guru ya? Oh belum memutuskan berarti. Pekerjaan guru walaupun masih kuliah di udah beres. Dia apa kuliah? PGSD ya? Yang maksudnya tadi harusnya selesai kuliah PGSD ngajar di SD ya, tapi pengen usaha. Kang Denis, saya jawab secara subjektif ya. Netizen sangat dulu. Saya jawab secara subjektif. Allah tuh udah ngasih gift kepada setiap orang secara berbeda-beda. Saya percaya dan ini menjadi salah satu dasar saya bikin kurikulum. Jadi kurikulum kita di sekolah itu adalah kurikulum untuk enabling potensi anak. Kita nggak akan memaksakan konsep standarisasi, semuanya harus sama, enggak. Masing-masing personalisasinya beda-beda. Sehingga saya cukup percaya bahwa semua orang itu Allah berikan gift talenta ataupun potensi yang spesial. Semua orang. Tinggal tugas kita adalah membaca itu, dan metode membaca itu banyak sekarang tentang ilmu motivasi segala macam banyak. Salah satunya dengan connecting dots, kemudian dengan bertanya kepada orang sekitar kita apa yang menurut mereka paling potensial yang ada pada diri kita. Kemudian dengan membaca dan memetakan potensi diri, kan banyak metode-metodenya tuh. Kang Denis bisa cukup serius membaca diri dulu, memetakan diri, termasuk ikut tes psikotes, apa yang lebih dari kita. Apakah Kang Denis ini orangnya intuiting, berarti kreativitas. Apakah Kang Denis ini orangnya insting, berarti dia lebih ke sosial karena dia damai. Apakah malah sensing, yang dia tuh orangnya tuh teratur, disiplin atau apa. Nah, Kang Denis coba baca dulu potensi Kang Denis secara lebih scientific, secara lebih ilmiah, secara lebih objektif sebelum Kang Denis menentukan mau ngapain. Tentang jadi guru kah, jadi pengusaha kah, itu nanti yang kesekian. Nomor satu sekarang udah kenal belum dengan potensi diri Kang Denis gitu. Jangan-jangan keinginan-keinginan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Karena kita sering mengakses video tentang pengusaha sukses, akhirnya pengen jadi pengusaha. Nanti karena sering melihat kreativitas guru-guru yang hebat, akhirnya pengen jadi guru. Dan seterusnya kan gitu bisa aja dipengaruhi oleh faktor luar. Mending kita sekarang belajar memahami diri kita dulu aja. Apa sih yang lebih dari Kang Denis misalnya? Yang lebih dari Kang Denis itu adalah komunikasi, verbalnya. Ya udah berarti nanti apapun yang Kang Denis pilih dalam karir, mau jadi guru, PNS atau misalnya pengusaha, ambillah yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi apapun yang nanti jadi pilihan itu maksimal, jadi gurunya maksimal, jadi pengusahanya maksimal, jadi seorang staf di BUMN-nya misalnya maksimal karena udah tahu potensi diri. Nah yang paling berat itu sekarang adalah pendidikan untuk membaca potensi diri kita sendiri. Dan itu salah satu tugas utama pendidikan kan, supaya setiap siswa itu bisa membaca dirinya, potensinya. Jadi dia nggak akan pernah menjadi orang lain, dia jadi be yourself aja. Tapi dalam pemaknaan yang positif dan konstruktif, jangan destruktif. Jadi saran saya Kang Denis, coba mulai gali dulu itu, sambil terus jalanin apa yang mau udah terlanjur dijalanin karena itu bagian dari kebutuhan hidup. Tapi gali terus sampai Kang Denis firm, udah tahu betul inilah yang jadi passion saya,
Ini yang bikin saya feel alive, bikin saya merasa hidup, living my life gitu. Karena ngapain kita menjalani hidup tapi nggak hidup? Ini yang bikin saya feel alive, yang bikin saya ngerasa passionnya luar biasa, soulful. Dan saya kalau di sini tuh selalu kayak ada sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Karena emang ini potensi saya. Ya udah, kalau udah kenal diri baru Kang Dennis memutuskan saya akan di sini. Misalnya bisa aja tetap jadi guru, tapi dengan potensi yang tadi udah kebaca gitu. Insya Allah bukan tentang peran gurunya, tapi menjalani apa yang Kang Dennis itu suka. Dan itu ada di sekolah mungkin, atau ada di pasar mungkin. Itu mah nanti aja. Yang penting Kang Dennis udah kenal diri Kang Dennis sendiri. Allahu a'lam. Saat ujian itu datang, namun kadang hati ini terlalu sakit mengingat ujian-ujian itu. Tadi kata Pak Ustadz, takdir itu bisa diubah, yaitu dengan doa. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada amalan lain selain doa untuk merubah takdir? Dan bagaimanakah cara untuk kita selalu husnudzon kepada Allah ketika kita diterpa ujian-ujian yang begitu dahsyatnya? Segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru Indah. Ya, salah satu yang membuat kita sering nggak rela dan ngerasa hidup ini nggak adil ketika kita mendapatkan ujian hidup itu, Teh Novi dan teman-teman sekalian, adalah ketika kita membandingkan hidup kita sama hidup orang lain. Kenapa sebetulnya membandingkan hidup kita sama hidup orang lain itu nggak selalu tepat? Karena ujian itu adalah seperti musim, siklus. Sehingga setiap orang itu punya siklus ujiannya sendiri-sendiri. Orang yang Teh Novi tadi bilang, kenapa ya dia kok lurus-lurus aja, nggak belok-belok? Karena siklus dia sekarang siklus lurus, siklus beloknya udah dia lewati beberapa tahun yang lalu, yang kita nggak tahu. Atau bisa jadi siklus belok-beloknya nanti, bukan sekarang. Nggak bisa kita membandingkan, mengcompare siklus kita sama siklus orang, karena setiap itu punya musimnya sendiri-sendiri. Itu sama kayak kalian mengcompare siklus atau musim antara negara di bagian selatan dengan di bagian utara. Misalnya New Zealand, Australia, sekarang masuk musim apa mereka? Sekarang mereka selesai musim panas, menjelang musim gugur. Musim gugur. Pokoknya di New Zealand dan Australia itu musim dingin, di Eropa musim panas. Di sana musim dingin, di Australia dan New Zealand musim panas. Jadi kebalik. Karena satu di selatan, satu di utara. Maka nggak boleh kita membandingkan keadaan di New Zealand dan di Australia dengan keadaan di Eropa, karena berbeda musim. Begitu juga tentang kehidupan kita. Semua kita punya siklus takdir sendiri-sendiri, punya musim sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita membandingkan dengan orang lain, rasanya tuh nggak relate, nggak make sense. Kenapa? Karena bisa jadi sekarang kita lagi musim hujan, dia lagi musim kemarau. Kita lagi musim dingin, dia lagi musim panas. Gak bisa dibandingkan. Enak banget ya dia bisa berenang, soalnya dia nggak dingin. Dan dia udah lewat di musim dinginnya kemarin. Sekarang udah masuk musim panas. Kita ada di musim dingin. Yang paling baik ya udah kita berdamai aja dengan musim kita. Kalau lagi musim dingin pakai jaket. Nanti kalau lagi musim panas pakai baju tipis, kan gitu ya. Daripada kita berharap dengan musimnya orang lain. Orang yang kita sebut sekarang udah enak, kita nggak pernah tahu apa yang pernah dia alami di masa lalunya yang begitu berat sampai dia ada di musim yang mudah seperti sekarang. Kita nggak pernah tahu itu. Kemudian tentang marah kepada Allah. Dulu ketika saya masa musimnya diuji, saya juga pernah ngerasa kayak gitu, dan kayak ngerasa hidup ini nggak adil. Kenapa kok saya terus diuji dan beruntun gitu? Dalam hitungan bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tahunan, lebih dari 10 tahun. Bahkan menurut saya diuji sekitar 25 tahun ujian yang beratnya tuh. Berat banget. Kehilangan, kekurangan, hina, rendah, pokoknya segala macam ujian dialamin lah. Sampai saya, ya kalau dari sisi finansial pernah
tinggal di tempat pembuangan sampah, pernah makan sampah, pernah korek-korek dari tong sampah dimakan sisa orang karena saking laparnya. Pas masa-masa kayak gitu, anak saya sakit masuk ke rumah sakit, ditolak karena saya nggak bisa ngasih deposit. Kebayang anak saya udah kejang-kejang ditolak gara-gara saya nggak bisa ngasih deposit, saya nggak punya asuransi, sehingga saya pulang sambil nangis gendong anak saya. Istri saya lahiran, anak kedua, nggak ada biaya, akhirnya lahirannya saya jadi bidan. Jadi gini-gini nih, bidan Hanan ini. Pernah jadi bidan karena anak lahir di tangan saya, nggak sanggup berobat ke rumah sakit, jadi bidannya ya bapaknya sendiri. Anak kedua saya, sehingga dia sekarang paling dekat sama saya karena mungkin ketika dia lahir, wajah pertama yang dia lihat di muka bumi itu wajah bapaknya. Ini nih. Jadi pernah mengalami yang berat-berat juga, dan belum lagi masalah orang tua. Ibu saya meninggal di tsunami di Aceh, kakak saya juga meninggal di tsunami, dan banyaklah ujian-ujian hidup lah. Belum lagi ujian para anak-anak muda jomblo-jomblo yang ya apalah kayak gitu-gitu kan. Tapi Teh Novi, hari ini saya ngerasa bahwa semua yang dulu saya pernah alamin itu tuh jalan Allah membawa saya ke titik ini. Kalau saya nggak pernah ngalamin itu dulu, sekarang saya nggak akan dapatin ini. Sehingga yang dulu saya sebut innalillah, sekarang saya malah mengatakan tentang dulu saya adalah alhamdulillah pernah gini, alhamdulillah pernah gitu. Walaupun bukan berarti saya mensyukuri waktu ibu saya wafat, bukan. Tapi alhamdulillah saya pernah mengalami hal-hal yang membuat saya akhirnya ngerti artinya bangkit, artinya belajar, artinya bertahan, artinya sabar, artinya menghargai dan seterusnya, karena pernah mengalami hal-hal itu. Tapi emang dari innalillah ke alhamdulillah itu memang lebih 10 tahun sih. Nah itulah yang jadi ujian kita, bisa nggak bertahan sekian lama? Karena bahwa itu kebaikan pasti, cuman masalahnya orang nggak dapat karena dia udah nyerah duluan di tengah. Yang terakhir, Teh Novi, apa amalan yang bisa merubah takdir selain doa? Ada sebetulnya, yang nggak sempat saya bahas semuanya. Salah satu yang paling ajaib juga adalah husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Karena hadisnya, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nabi SAW bercerita, ada 4 ahli neraka yang mereka masuk neraka nanti di akhirat, lalu dikeluarkan dari api neraka untuk dihisap ulang apakah mereka dosanya masih tersisa. Setelah dihisap ternyata dosanya masih tersisa, sehingga Allah berfirman, masukkan lagi mereka ke neraka kepada para malaikat. Ketika mereka mau dibawa lagi ke neraka, salah satu dari 4 orang itu kemudian berkata, ay Rabbi, ya Allah, ma dhanantu annaka satu'iduni ilan nar, inni kuntu dhanantu annaka qad ghafartani wa satudkhiluni ilal jannah. Ya Allah, saya nggak pernah menyangka kalau Engkau akan mengembalikan saya ke dalam neraka. Saya tadi menyangka Engkau telah mengampuni saya dan memasukkan saya ke surga. Kegeeran, berprasangka baik sama Allah. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia bersama 3 orang temannya ke dalam surga sesuai dengan prasangka dia kepadaku. Bayangin, ahli neraka aja yang berprasangka baik pada Allah, Allah ganti menjadi ahli surga. Seneraka apa sih hidup kita? Dibandingkan neraka sejatinya di akhirat, kan lebih buruk kan? Hidup kita mah seneraka-nerakanya tetap dunia, masih relatif dibandingkan akhirat. Jadi kalau ahli neraka akhirat aja dengan berprasangka baik pada Allah, Allah jadikan surga, apalagi neraka dunia yang gak seberapa, Allah akan berubah menjadi surga dunia dengan berprasangka baik kepada Allah. Allah.